Halo Coca Lovers, bersama saya saat ini kita ketemu lagi dengan Bipro, bedah produk UMKM. Nah, pada hari ini kita akan mengupas lagi salah satu produk yang sudah berjalan ini, sudah dihasilkan, namanya adalah legendaris Coca, ya. Seperti ini produknya udah kita jajar di sini. Saya sendiri sebagai host sekaligus reviewer pada hari ini. Nama saya Ucu Sumirat. Mungkin sebagian ada yang pernah tahu saya ya, terutama yang sering ketemu saya di kebun-kebun, gitu, kebun kopi ya. Jadi saya seorang peneliti di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Pekerjaan utama saya penelitian itu adalah di bidang pemuliaan ya, pemulihan tanaman kopi. Oh, pemulihan itu apa ya? Mungkin Coca Lovers ada yang nggak ngerti. Jadi kalau secara gampangnya gini aja lah. Pemulihan itu kerjaannya seperti penghulu. Kita ngawinin, nanti dapat anakan yang bagus. Nah, anakan bagus ini kita lepas jadi varietas yang baru. Begitu kira-kira ya. Jadi nggak usah susah-susah, jelimet jelasin, pendek saja. Nah, mungkin ada pertanyaan juga begini. Kok seorang pemulia mereview produk? Wah, kenapa bisa begitu? Karena saya perlu menjelaskan bahwa seorang breeder, seorang pemulia itu harus bisa membedakan cita rasa dari varietas-varietas yang dia keluarkan. Nah, sehingga saya punya latar belakang itu. Saya sudah mencoba lebih dari 1000 cup, udah ribuan lah ibaratnya begitu yang saya coba, termasuk varietas-varietas kopi baik Arabica maupun Robusta. Selain itu juga mungkin di sini kan juga produk komersial ya. Saya juga sebetulnya punya latar belakang industri kecil ya, dengan omset yang ya kalau buat beli susu anaknya itu sudah turah-turah 1 bulan sudah cukup ya, misalnya begitu. Nah, tapi yang jelas kita akan objektif bagaimana kita menilai satu produk, kita bedah produk yang ada hari ini dengan pemiliknya. Sudah ada bersama kita ya, Ibu Tutu Kurnia Wahyu Ningtyas ya Bu. Iya, betul ya Bu? Betul. Saya tidak salah mengucapkan Bu? Tidak. Oh tidak ya Bu ya. Nah, jadi Coca Lovers, untuk hari ini coba kita lihat nih ya. Di sini ada beberapa macam produk ya Bu. Bisa jelasin Bu sedikit Bu? Apa aja produknya? Yang pertama ini apa? Ini kopi Cappulogo ya Bu ya? Cappulogo, iya. Ini kopi Cappulogo adalah kopi yang sudah kita blend dengan rempah-rempah Pak. Cuman karena sudah banyak yang menggunakan kopi rempah, jadi saya tidak menggunakan kata-kata kopi rempah lagi. Jadi kita pakai kopi Cappulogo. Oke, terus ada lagi ini juga kopi Cappulogo. Bedanya apa Bu yang ini nih, yang putih dengan yang merah? Kalau yang kemasan putih itu adalah kemasan yang loss, tapi kalau yang merah ini adalah bentuk saset. Oke, jadi kalau ini juga menarik juga nih Coca Lovers ya. Ini mungkin kita baru dengar sebagian dari kita. Kalau kopi Cappulogo kan ini kan sudah rempah ya, sifatnya rempah, orang sudah mungkin biasa ya, seperti yang Bu Tutu sampaikan ya. Iya, betul. Ini loh menarik, kopi rice bean. Wow. Rice brand Pak. Oh maaf, rice brand. Saya salah baca. Mohon maaf, kacamatanya belum dipakai. Jadi rice brand, apa itu ya? Jadi kepala beras. Ya, apa ini? Produk apa ini? Nah, coba kita tanya dulu sama pemiliknya. Iya. Kopi rice brand itu sebetulnya adalah bubuk kopi yang kita sudah blend dengan kulit arinya beras. Jadi orang yang banyak mengatakan, oh itu kan bekatul. Lah, padahal bukan Pak. Kalau bekatul itu jadi dari padi kita seleb itu kan jadi beras. Di situ ada bubuknya, padi sama sekamnya itu kita buang. Tapi kalau ini dari beras, polesan beras, jadi kulit arinya beras. Padahal kandungan di sana protein maupun vitaminnya kan banyak yang di situ. Tapi sekarang kan orang kalau makan dengan beras yang agak
kusam itu kan tidak suka. Yeah. Nah, vitaminnya dibuang. Nah, karena dibuang ya kita ambil, kita manfaatkan untuk ini supaya kopinya lebih ke kesehatan. Oke, nah ini berarti sebetulnya sama nih temanya ya, Coca Lovers. Jadi mau yang Capologo, mau yang Rice Brand, ini sama. Artinya itu tujuannya untuk kesehatan. Nah, coba kita lihat detail sedikit ya dari kopi. Yang pertama yang menurut saya cukup menarik perhatian kita karena ini mungkin hampir saya sendiri belum pernah menemukan kopi Rice Brand. Baru kali ini saya menemukan yang seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi kemasan, ya kemasan cukup bagus ya untuk untuk menarik perhatian, apalagi kalau yang sudah seperti ini. Nah, ini karena ini lagi ngetren yang seperti ini ya, dan ini desainnya cukup menarik, sederhana ya, dan ini logonya mencolok ya. Jadi dengan latar belakang background yang putih, di sini di depannya kemudian diberikan stiker yang kontras ya, dengan tulisan juga yang kontras, sehingga ini sangat menarik perhatian dari jauh ya. Ini desain yang cukup bagus. Sementara yang ini memang ini perlu sedikit sedikit kontras supaya lebih kelihatan, menurut saya ya, supaya lebih kelihatan menarik kalau dipajang. Nah, kemudian ini yang Capologo. Kita lihat yang Rice Brand dulu. Nah, jadi di sini sudah ada tulisan ingredientnya ya, komposisi. Jadi ini menggunakan kopi Arabica, Robusta, juga Rice Brand-nya. Sehingga ini menurut saya ini juga akan menarik karena di sini cita rasa Robusta dan Arabica yang kontras di blend itu buat orang Indonesia enak banget. Ya, tinggal nanti ngatur komposisinya saja, berapa persen Robusta, berapa persen Arabica supaya lebih acceptable di lidah orang Indonesia. Ini unik, ini nanti kita harus rasain ini. Jadi komposisinya pas atau tidak dengan lidahnya orang Indonesia, kira-kira begitu ya. Tapi ini menarik karena kalau Arabica murni mungkin sebagian orang Indonesia mungkin akan agak kurang pas di lidahnya. Kenapa? Karena ada rasa asam yang terlalu menonjol. Nah, begitu. Ini dicampur dengan Robusta, ada Rice Brand-nya. Nah, ini akan jadi menarik. Kemudian kita lihat di sini, nah bagus. Di sini diberikan saran penyajian. Karena di isinya kan tidak hanya kopi, tetapi juga ada Rice Brand-nya. Sehingga kan kita perlu tahu sebetulnya takaran berapa sih yang mantap begitu. Nah, kemudian yang paling penting sebetulnya adalah di sini juga karena ini sudah UMKM ya, mesti harus mengantongi ini izin PIRT ya. Nah, minimal ini ada PIRT sudah ada. Nah, apalagi ditambah ini kita masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim. Nah, di sini sudah mendapatkan sertifikasi halal. Ya, betul tuh ya. Nah, jadi ini bagus sekali. Nah, kalau menurut kadang-kadang begini, untuk pasar-pasar tertentu ini logo halal ini sebetulnya lebih baik juga ditempatkan di muka. Bisa pilih salah satu memang, tapi lebih baik ini juga cukup ditonjolkan, bisa ikut ditonjolkan karena di sebagian tempat orang biasanya ketika melihat satu produk kemudian dia akan mencari logo halal. Nah, itu untuk concern daerah-daerah yang basis muslimnya kuat ya. Kalau di daerah yang perkotaan yang lebih general biasanya mereka tidak masalah karena mereka biasanya akan melihat ke bagian belakang, ke ingredientnya apa sampai dibaca semua begitu. Tapi orang-orang yang tertentu yang dia lebih lihat depannya dulu, nah ini kadang-kadang ini bisa dipertimbangkan untuk ditaruh di depan. Jadi saya tidak tahu nanti enak yang mana Bu ya, tapi masyarakat Indonesia sekarang sebetulnya sudah lebih cerdas. Jadi tidak hanya melihat dari depan, tapi biasanya belakangnya ikut dibaca. Nah, semoga ini menjadi menjadi budaya masyarakat Indonesia ke depan.
Nah, ini di sini juga sudah ada kode produksi, nanti expire-nya berapa nanti ada di sini. Betul betul ya. Iya, Nah, tinggal gitu nyentang ya. aja. Oke. Nah, dan ini yang sangat kita suka adalah di sini sudah ada ini. Barcode. Apa namanya ini? Bukan barcode. Ini QR. Ya, QR code ya. Ini akan lebih menjelaskan dari produk itu sendiri. Jadi ini sudah UMKM yang kita harapkan terbangun ke depan. Jadi sudah lebih ke digitalnya main. Nah, betul tuh ya. Saya kira kan Bu Tutu juga sudah ada web sendiri ya, Instagram ada dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan UMKM ke depan tidak hanya secara offline ya, tetapi juga harus bisa lebih online supaya kedepannya bisa lebih pasarnya terbuka lebih luas. Jadi ini yang Rice Brand. Kemudian yang Kapu logo ini juga sama ya, desainnya sama ya. Dan juga sudah semuanya sama, sudah ada PIRT-nya, kemudian sudah ada sertifikasi halalnya. Ya. Dan di sini kalau untuk yang Kapu logo memang agak lebih banyak kandungannya, jadi tidak hanya kopi saja, tapi juga di sini ada jahenya, ada coklat bubuk, ada gula, ada keningar. Tapi memang yang ditonjolkan Kapu logonya, Kapu logo. Karena Kapu logo itu memang salah satu bahan rempah yang banyak digunakan untuk kesehatan, selain jahe dan lain sebagainya. Dan ini pemilihan yang cukup baik, karena apa? Kalau yang jahe mungkin produknya sudah banyak Bu ya, yang mencantumkan kata rempah, kopi jahe, kopi rempah seperti yang Ibu tadi sampaikan. Itu bagus. Jadi kita mencoba mengenalkan dengan nama yang lain, tetapi juga masih sangat menyentuh begitu terhadap produknya. Ini dari sisi pengenalan produk, kemasan ya. Dari kemasannya sudah kami sampaikan, dan yang ini kenapa saya bilang lebih cantik juga karena ini yang sudah yang lagi in sekarang ini. Kita lihat di sini kemasannya juga sudah aluminium foil, sehingga ini akan menjaga kesegaran produk lebih tahan lama. Oke, Coca Lovers, sekarang kita coba untuk unboxing. Kita lihat dalamnya, kita lihat isinya, seberapa bagusnya sih rasanya dengan kemasannya. Dibanding kemasannya, jangan-jangan kemasannya doang yang bagus, isinya gitu-gitu aja gitu ya. Ini harus kita buktiin nih sekarang nih, kita buktiin. Coca Lovers, kita udah mau nyoba ini nih, sebenarnya rasanya gimana sih, penasaran ya, bikin penasaran banget gitu. Tapi sebelum kita nyobain, kita tanya dulu deh sama pemiliknya tentang produk yang dihasilkan. Tadi kita udah kenalin sebentar. Sekarang kita minta Bu Tutu untuk cerita dulu Bu ya. Cerita tentang karakteristik produknya, mungkin sejarahnya juga mau diceritain. Atau apalah yang menurut Ibu memang ada sesuatu yang unik atau menarik dari produk yang Ibu hasilkan. Monggo. Terima kasih ya Pak, termasuk kepada Coffee Lovers yang sekarang ini alhamdulillah saya bisa tampil di sini dengan membawa dua jenis produk. Kami sebetulnya juga banyak sih produk yang saya hasilkan, cuman kebetulan yang lagi ngetren dan juga kebetulan juga sebagai beberapa event jadi pemenang, yaitu kopi Rice Brand dan Kapu Logo Coffee. Terutama lagi masa pandemi gini Bu ya, yang Kapu Logo ini. Betul. Kalau yang masa pandemi, alhamdulillah Pak, untuk kopi Kapu Logo lagi banyak-banyaknya pemesanan. Mantap ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya memilih kopi yang kita sudah blending atau hasil turunan dari kopi ya Pak? Karena memang tersirat dari saya sendiri. Saya sendiri itu kan orang yang awal mulanya tidak suka kopi dan tidak mau kopi. Wah, ini penting disimak nih, Coca Lover ya, penting disimak nih. Coba Bu.
setelah saya ingin mempelajari keunikan kopi, lagi ngetrennya kopi, akhirnya saya sedikit belajar. Nah, bahkan saya sempat ya sebagai motivasi kalau menurut saya, bukan diolokkan. Nah, teman saya bilang, kamu belajar kopi tapi tidak mau kopi, berarti kamu itu orang bodoh, katanya teman saya seperti itu. Lah, akhirnya terbersihlah saya harus belajar. Di situ belajar. Dan sebelum saya belajar kan masih belum mengenal apa sih kopi, bagaimana kopi. Akhirnya saya sempat mengikuti apa ya, kayak tes di Puslit Koka Jember gitu. Tahun 2018. Alhamdulillah di situ dari seleksi akhirnya saya juga termasuk di dalamnya, salah satu tenan yang di Puslit Koka Jember. Ini sebentar Bu, sebelum lanjut Bu, ini Ibu itu bisa lulus itu apa karena Ibu mulai menyukai kopi atau memang gimana nih? Waktu itu belum. Oh, belum juga. Gitu. Tapi karena saya ingin belajar dengan adanya keunikan kopi, akhirnya saya tetap belajar. Dan disitulah pada saat saya belajar dan dijadikan tenan di Puslit Koka Jember, akhirnya saya sedikit banyak harus menyukai kopi. Nah, sekarang pun saya juga sudah suka kopi. Suka kopi. Mantap ini. Jadi memang begitu ya karakternya kopi itu. Bagi orang yang tadinya tidak mau kopi itu malu-malu kucing ya, Coca lovers, lama-lama dirasa kok enak, akhirnya jadi suka deh. Suka dan jadi usaha sekarang. Nah, ini yang lebih mantap lagi ya. Oke Bu, silakan Bu, lanjut Bu. Dari situ saya menciptakan untuk kopi rice brand ini. Awalnya saya kurang pede dengan produk saya karena kan banyak orang mencibir Pak waktu itu. Wah, ini kopi ya ini apa? Kalau rice brand kan bekatul katanya orang lah. Padahal yang kita pakai bukan bekatulnya kita buang gitu loh. Nah, ini makan ternak. Nah, orang kan tahunya kalau bekatul itu kan pakan ternak. Padahal di balik itu banyak vitamin maupun protein yang bisa dimanfaatkan gitu loh Pak. Akhirnya terbersihlah ini. Nah, saya sendiri awalnya tidak suka kopi. Kenapa kita blending dengan rice brand? Karena setelah kita meyakinkan produk ini harus disukai orang dan ini banyak kandungan vitamin dan proteinnya, akhirnya produk ini kita uji lab di Poltek Jember. Alhamdulillah setelah kita hasil uji nutrisi di situ ada sedikit penurunan kafein sehingga sekarang kan banyak wanita yang menginginkan kopi tapi kafeinnya rendah. Inilah yang cocok bagi wanita yang tidak suka kopi yang kafeinnya tinggi. Seperti itu. Kopi rice brand ini sebetulnya juga banyak keunikan. Jadi kalau kita minum kopi, memang rasanya kopi ya seperti itu, aroma dan citra rasanya kan khas. Nah, kalau rice brand ada kekhasannya lagi Pak. Setelah minum kopi kita nikmati, lah disitulah serasa ada kopi yang ada rasa cerealnya. Iya. Kalau yang kenapa? Tapi awalnya memang yang rice brand dulu yang keluar. Dan rice brand Pak. Kebetulan memang pada saat saya lolos jadi tenan di Puslit Koka Jember tahun 2018 itu adalah kopi rice brand yang awal kita tunjukkan dan kita kolaborasikan supaya memang betul-betul kopi rice brand ini tercipta dan disukai oleh masyarakat. Nah, setelah kita jadi tenannya Puslit, alhamdulillah dari perbaikan produk yang selama ini masih kurang bagus. Waktu itu saya didampingi oleh Mas Andi ya di Puslit. Nah, akhirnya terbersih sekarang kopi rice brandnya sudah mulai Jadi ini adalah sifat UMKM itu yang mau bertahan, yang bisa bertahan ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini, ya itulah tidak pernah berhenti berinovasi terhadap produknya, memperbaiki produknya. Nggak apa-apa kita keluar begitu yang katakanlah seri pertama begitu ya. Nah, nanti lama-lama coba kita tingkatkan lagi kualitasnya atau rasanya dan lain sebagainya, kita perbaiki sehingga itu kemudian hari kita harapkan memang betul-betul
cocok di lidah orang Indonesia. Begitu Bu ya? Iya, betul, Pak. Oke, sip Bu. Nah, kemudian kenapa Ibu memutuskan untuk juga mengeluarkan yang Kapulaga? Kapulaga ini memang karena kan banyak sekarang ya, apalagi di Jember itu curah hujannya kan sangat tinggi, sehingga biar untuk menghangatkan badan, Pak. Oh, tadinya gitu. Iya, Oke. awalnya seperti itu. Dan juga kalau rempah-rempah di Indonesia itu kan sangat mudah. Dan juga rempah-rempah itu untuk kesehatan badan itu kan sangat baik. Oke, Kita blend dengan kopi biar kita minum kopi juga ada rasa kayak jamunya atau sehingga badan kita tetap sehat. Jadi minum kopi juga tetap sehat. Gitu. Oke, jadi ini maunya Bu Tutu, kita udah sehat dari kopi, ditambah lagi sehat dari rempah, jadi double sehat. Nah, gitu kok kalau lovers ya. Sekarang nggak usah nunggu lama-lama deh, kita cobain aja ya rasanya nih gimana nih, supaya nggak penasaran ya. Kayak gimana sih kopi dicampur yang katanya orang-orang Bekatul, bukan Bekatul ya, ini rice brand ya. Jadi ini yang nutrisinya lebih banyak Bu ya, gitu. Oke, Coca Lovers, saya udah nuangin yang rice brand sama yang Kapulaga ya. Kita lihat dulu nih fisiknya. Ini yang rice brand, jadi warnanya tetap coklat karena memang kandungannya yang ditambahkan selain kopi hanya rice brand. Oke, nah kalau warnanya seperti ini berarti kan kopinya dominan ya, gitu. Kira-kira kopinya dominan. Sementara yang satunya lagi yang Kapulaga, kita lihat kopi Kapulaga. Nah, warnanya lebih putih ya. Warnanya lebih putih. Nah, ini menandakan bahwa memang selain kopi, campuran secara fisiknya, campuran lainnya itu banyak. Ya, sehingga dia mempengaruhi terhadap warna. Nah, begini. Coba sekarang kita cium dulu nih yang rice brand. Nah, aroma kopinya masih dominan ya, aroma kopinya masih dominan. Tentu saja karena sudah ada rice brand, sedikit aroma serealnya sudah tercium. Nah, gitu. Tapi kopinya masih dominan. Nah, kalau ini kan rempah. Nah, ini pasti kalau saya deketin pun ini aroma rempahnya sudah kuat ya. Nah, gitu. Jadi karena memang secara volume kita lihat di sini memang porsinya banyak ya, sehingga mempengaruhi warna dari kopi. Nah, begitu. Ini dari sisi warna ya. Jadi kalau saya pikir ini tidak masalah ya, apalagi yang rempah. Kalau rempah orang tidak terlalu peduli dengan warna, karena yang dirasakan karena yang diutamakan adalah rasa. Tapi kalau yang dengan Kapulaga ini mungkin orang akan melihat dari sisi warnanya, karena ini kan produk unik ya, produk yang sangat unik, baru ada, begitulah ibaratnya. Sehingga orang begitu lihat warnanya masih kopi, oh kopi gitu kan. Nah, gitu. Jadi orang kopi gitu. Oke, ini dari sisi teksturnya, warna begitu ya. Kemudian dari aroma sudah lumayan oke. Nah, sekarang kita coba untuk nyeduh ya. Nah, Bu Tutu bisa diperagakan bagaimana cara rekomendasi menyeduhnya. Apakah langsung dituang begitu saja, dus gitu, atau diputer-puter seperti kita mau nyeduh kopi yang enak itu? Ya, gitu. Silakan Bu Tutu kalau teknik untuk penyeduhannya itu tetap Pak sama dengan bagaimana kita menyeduh kopi original. Jadi karena kita di situ pun kita ingin memunculkan aroma dan cita rasa juga. Oke. Nah, sekarang langsung aja coba Bu Tutu kita kita seduh aja langsung di sini. Nggak usah dilepas. Langsung saja Bu, ambil aja ini. Nah, oke. Pakai jarak. Nggak usah, langsung aja Bu, langsung aja. Nah. Oke, perlahan-lahan. Oke.
Oke. Nah, mulai ya, wanginya sudah mulai tercium karena sudah mulai diseduh, sudah ada aroma yang teruapkan begitu. Nah, oke, jadi dari satu takaran ini Bu, satu kira-kira berapa sendok Bu ya, satu gelas ini untuk kopinya? Kalau rice bran Pak itu 15 gram, 15 itu gram, oke. dengan komposisi air 150. 150. Iya, Oke. kalau untuk yang Kapulogo karena itu sudah 3 in 1 ya, jadi sudah ada gulanya sehingga kita 250 gram 25 gram itu untuk dituangkan air 200 gram. Nah, ini Coca Lovers tolong diingat ya, ini bagus ini desainnya menurut saya. Jadi yang rice bran ini memang tanpa gula, belum ada gulanya. Jadi silakan bagi yang senang kopi lebih pahit itu dia bisa mengatur sendiri ke tingkat kemanisannya. Atau kalau mau betul-betul tidak ada gula sama sekali, nah itu juga asik juga ya. Karena di sini saya kira karena ada campuran robusta arabica, maka bitternessnya akan menurun. Nah, jadi jangan khawatir kalau ini terlalu pahit di lidah. Nah, kemudian yang kopi Kapulogo, nah ini sudah ada gulanya ya, karena ini memang bahannya sudah untuk ibaratnya jamu begitu, sehingga orang tidak perlu repot-repot lagi cari gula. Jadi tinggal langsung seduh, ini lebih praktis begitu. Nah, kita coba nih cium aromanya dulu yang kopi rice bran. Oke, jadi ini campuran aromanya cukup mantap ya, aroma kopi robusta yang lebih lembut dengan adanya arabica, kemudian memang ada aroma sereal karena ada rice bran. Oke. Nah, jadi orang mungkin tidak akan terlalu terasa di lidah atau terasa di aroma campuran dari rice bran-nya, karena aroma kopinya masih tetap dominan. Oke. Nah, kemudian ini yang rempah. Sekali lagi yang ini yang rempah, kopi Kapulogo. Ini kita memang tidak terlalu banyak harus berpikir aroma kopinya lebih dominan, tidak, karena memang dari sisi rempah-rempahnya sendiri kalau kita lihat seperti ada bahannya jahe, kemudian ada Kapulogo, itu aromanya sudah sangat kuat sehingga kita tidak terlalu mementingkan aroma kopinya di sini. Tapi aroma kopinya harus tetap ada, seperti itu. Coba kita cium. Nah, begitu. Jadi aroma kopi itu masih ada, tetapi di samping itu aroma rempahnya juga kuat, sehingga ini sangat menarik bagi orang yang memang sudah terbiasa dengan rempah-rempah Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cicip. Nah, gimana nih ya? Gimana rasanya nih kopi ini? Nah, karena ini masih panas, saya tadi udah nyiapin yang udah diseduh supaya bibir saya tidak jontor kena yang panas. Oke. Nah, ini yang rice bran ya, ini yang rice bran. Kapulogo. Oh, ini yang maaf, saya salah pegang. Ini yang Kapulogo. Jadi untuk mencicip, saran saya ya, kalau untuk mencicip, kalau kita ingin mencicip beberapa makanan atau minuman, usahakan mencicip dari yang rasanya paling netral dulu. Jangan langsung yang kuat, karena nanti begitu kita mencoba yang kuat terlebih dahulu, maka yang rasa-rasa yang di bawahnya, kekuatan rasanya di bawahnya itu akan hilang semua. Jadi lidah kita akan seperti mati rasa begitu. Jadi karena ini dua produk yang punya kekuatan yang berbeda di dalam mempengaruhi rasa di lidah, kita coba dulu yang lebih yang lebih soft ya, yang lebih mild. Geser. Nah, ini yang rice bran. Oke. Ini sebetulnya kalau kita lihat
Di sini memang karena ini dari rice brand, kita lihat di pinggir-pinggirnya ini, ya, di pinggir-pinggirnya ini masih ada apa ya, kita katakan dedak atau serbuk begitu ya. Ini menandakan bahwa memang ini ada campuran itunya. Kalau untuk kopinya sendiri, dia sudah turun, ya, dia sudah turun. Karena ini kalau untuk kopi yang bagus, itu biasanya dia tidak akan mengapung. Jadi mengapungnya hanya pada saat awal saja diseduh, kemudian dia akan cenderung sebagian besar itu akan apa namanya, tenggelam. Kita coba diminum langsung. Oke, cobain. Nah ini karena ada rice brandnya di atas, masih mengapung. Nah ini kalau kita minum, kita seruput model kayak tadi, langsung seret. Karena memang rice brandnya masih ada di atas. Nah ini memang saran kita, ya, sebelum nanti diminum, bagian atasnya itu, dedeknya itu kita angkat terlebih dahulu. Ya, kita angkat terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa minum dengan nikmat, ya. Kalau tadi saya coba nyeruput model kayak kita menguji kualitas kopi, memang harus diseruput sut gitu supaya aromanya langsung masuk ke hidung dan kita bisa cepat menangkap apa sih aroma yang ada di balik kopi ini, ya. Nah tapi karena ada dedeknya, saya nggak berani keras-keras karena langsung seret di tenggorokan saya. Jadi ini memang harusnya dihilangkan dulu dedeknya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita coba tidak usah diseruput, kita coba langsung ke rasanya. Nah, mantap. Ini benar seperti perkiraan saya semula. Ini komposisinya cukup enak, ya. Dalam artian ini belum dikasih gula loh, Coca Lovers, ya. Ini belum dikasih gula loh. Jadi ini tidak dikasih gula pun pahitnya itu tidak sepahit yang perkiraan mungkin Coca Lovers bayangin, ya. Karena sudah ada arabikanya, rasanya, rasa bitternya menjadi tertekan, gitu. Tapi ini saya juga yakin komposisi robustanya lebih banyak sehingga asid dari rasa asam dari arabikanya tidak terlalu menonjol, ya Bu ya, Iya, betul ya? betul. Oke.